adalah salah satu tanaman serealia utama yang banyak dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Produk olahan dari gandum, contohnya seperti tepung, roti, pasta, dan sereal menjadi bagian penting dalam pola makan harian kita. Nah, yang membuat gandum ini bernilai gizi tinggi adalah kandungan karbohidrat kompleksnya, khususnya dalam bentuk pati. Selain itu, gandum juga mengandung serat, protein, vitamin B, dan mineral seperti zat besi dan magnesium. Karbohidrat ini dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada monosakarida, ini adalah gula sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada disakarida, ini adalah 2 gula sederhana terikat, seperti contohnya adalah sukrosa, gula pasir, dan juga laktosa. Dan yang terakhir yaitu polisakarida, ini adalah rantai panjang dari banyaknya monosakarida, contohnya adalah pati, yang akan kita bahas lebih lanjut. Pati merupakan karbohidrat yang kompleks yang menjadi komponen utama dalam gandum, di mana gandum dan sereal lainnya itu menyimpan energi dalam bentuk pati, sehingga pati itu berfungsi sebagai cadangan energi karena dapat dipecah menjadi glukosa yang digunakan dalam proses metabolisme. Nah, pati yang terdapat pada gandum itu bervariasi, yaitu antara 60 sampai 75%. Pati itu tersusun dari unit-unit glukosa yang saling terhubung dalam rantai panjang yang menjadikannya bagian dari kelompok polisakarida. Unit dasar dari penyusun pati adalah glukosa, khususnya itu dalam bentuk alpha-D-glukosa. Kenapa ya dinamainya alpha-D-glukosa? Nama D-glukosa berasal dari cara penulisan struktur glukosa dalam bentuk rantai lurus yang sering disebut struktur Fischer. Glukosa mempunyai 6 atom karbon C. Struktur glukosa bisa ditulis sebagai rantai lurus dengan nomor atom dari atas ke bawah. Seperti C nomor 1 adalah gugus aldehida, CHO yang membuat glukosa termasuk aldosa. C nomor 2 sampai 5 masing-masing memiliki gugus OH atau hidroksil dan H. C nomor 6 adalah gugus CH2OH, gugus akhir. Apa itu D dan L? Penentuan glukosa D atau L bukan dari arah rotasi cahaya, melainkan posisi gugus OH dari nomor karbon C5. Kalau gugus OH C5 berada di kanan, maka disebut D-glukosa. Kalau gugus OH C5 berada di kiri, maka disebut L-glukosa. D dan L berasal dari bahasa Latin, dan D itu dexter, kanan, L itu leves, kiri. Jadi saat glukosa larut dalam air, molekulnya itu akan membentuk cincin yang disebut dengan struktur Howard. Pada cincin ini, posisi gugus OH di atom karbon nomor 1 atau C1 yang disebut karbon anomerik menentukan jenis glukosa yang terbentuk. Nah, jika gugus OH di C1 berada di bawah cincin pada glukosa D, maka disebut dengan alpha D-glukosa. Jika gugus OH di C1 berada di atas cincin, maka disebut dengan beta D-glukosa. Dalam pati, glukosa yang digunakan adalah A-alpha-D-glukosa. Molekul-molekul ini saling terhubung lewat ikatan khusus yang disebut dengan ikatan glikosidik. Pati pada gandum tersusun dari unit-unit alpha-D-glukosa yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini membentuk 2 struktur utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa tersusun dalam bentuk rantai lurus yang dihubungkan oleh ikatan alpha 1,4 glikosidik. Sedangkan amilopektin memiliki struktur bercabang karena selain mengandung ikatan alpha 1,4 pada rantai utama, yang juga terdapat ikatan alpha 1,6 pada titik cabangnya. Perbedaan struktur ini mempengaruhi sifat fisik dan kimia pati. Kedua struktur ini berperan penting dalam sifat fungsional pati. Amilosa cenderung membentuk gel dan mempengaruhi tekstur akhir produk. Sedangkan amilopektin berkontribusi terhadap kekentalan dan stabilitas selama pemanasan. Karena struktur ini banyak glukosa pati termasuk dalam bentuk polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks yang menjadi sumber energi
utama bagi tubuh.